Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit yang saya mau tanyakan kaitannya dengan jiwa. Masih dengan jiwa ya? Masih dengan jiwa. Saya mau lihat begini, fenomena di masyarakat kita itu kan mereka berlomba-lomba dalam kebajikan, gitu kan, dalam rangka mengejar satu tujuan, ingin mati secara husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya intinya semua orang pasti ingin husnul khotimah gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah husnul khotimah ini ada kaitannya dengan jiwa? Itu aja. Iya. Ada. Silakan Pak, mungkin kita discuss lah ya kan. Iya. Kita ini kan kepengennya semua husnul khotimah nih. Kalau kita dipanggil nih kan. Ya makanya apa nih? Apakah kita sampai pada tujuan itu khotimah ya kan? Ya udah. Oke, silakan Pak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa bahas tentang husnul khotimah itu mungkin dari definisi dulu. Husnul itu kan dari kata hasan, kebaikan. Iya. Dan kebaikan itu definisinya itu mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Nah, mengeluarkan sesuatu dari tempatnya ini berhubungan dengan jiwa itu adalah perbuatan-perbuatan kita selama hidup. Sehingga kita ingin mencapai kesempurnaan pada akhir kehidupan kita itu. Yang berhubungan dengan jiwa ini, selama kita hidup itu sebenarnya pertanyaannya nih, jiwa yang melakukan atau fisik kita yang melakukan ini? Iya. Kan begitu. Iya. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya ini, dari pertanyaan ini, bahwa kita berkesimpulan atau berhipotesa, kesimpulan sementara kita bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini adalah jiwa. Sedangkan hubungannya dengan fisik kita ini adalah fisik sebagai bentuk penampakan dari jiwa atau aksidental itu sendiri. Iya. Sehingga bisa kita katakan bahwa seseorang yang dikatakan wafat atau meninggal dalam husnul khotimah adalah akumulasi dari perbuatan-perbuatan jiwa seseorang tersebut. Iya. Yang mana jiwa itu sudah memiliki segala sesuatu yang kita pahami atau yang kita miliki, karena sumbernya dari sesuatu atau dari kita katakan Tuhan. Karena jiwa itu kan manifestasi atau penampakan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, dan ini boleh dikritisi, bahwa yang dikatakan husnul khotimah itu adalah keadaan jiwa dalam penyempurnaannya sebelum wafat. Jadi gini, analogikan atau saya akan analogikan, ketika kita dalam akhir-akhir menjelang kewafatan atau meninggal itu, jiwa kita ini apa yang kita sedang pikirkan, itulah diri kita. Iya. Jadi ketika kita misalnya memikirkan anak kita, maka kitalah anak kita itu. Jiwa adalah anak kita itu sendiri. Karena jiwa sebagai subjek dan anak kita sebagai objek itu sebenarnya adalah satu. Seperti orang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan lah itulah diri kita. Jadi ketika orang mengatakan husnul khotimah, kalau seseorang tersebut dalam detik-detik akhirnya memikirkan tentang hartanya, maka dirinya adalah hartanya. Dan dalam skala itulah husnul khotimahnya. Berarti dalam keadaan memikirkan hartanya. Tetapi alangkah baiknya ketika dalam detik-detik akhir itu jiwa sedang memikirkan Tuhan.
Oleh sebab itu banyak terkhusus dalam kalau seseorang itu beragama Islam katakanlah seperti itu atau memiliki keyakinan Islam atau Muslim, detik-detik terakhir orang mau meninggal kan kadang-kala diarahkan, dibimbing untuk mengucapkan nama-nama Tuhan, syahadat, zikir dan lain-lain. Gitu. Supaya terfokus kepada Tuhan dan sempurna wafatnya atau meninggalnya. Jadi memang husnul khotimah bagi saya adalah segala sesuatu yang dipersepsikan, dipahami, yang diyakini oleh seseorang tersebut mengenai segala sesuatu yang dipikirkan. Maksud saya itulah yang menentukan dia husnul khotimah dalam skalanya. Gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Yus bisa membantu atau bapak-bapak yang lain punya pandangan. Ya, kadang banyak orang yang misalnya melihat orang sedang sholat, tiba-tiba meninggal. Itu ya kita masyarakat awam melihatnya wah itu ya husnul khotimah. Atau sedang jalan aja nih mau ke pengajian atau kemana tiba-tiba sakit jantung, sandung jatuh, meninggal. Nah, langsung tuh dihakimi husnul khotimah. Seperti itu sih orang lihatnya ya kan. Padahal kan kita tadi apa yang dia pikirkan. Betul. Dan ini kan hatam itu kan akhir. Penutupan artinya jiwa itu akhirnya itu waktu sedang apa kita itu. Ya kan? Apalagi mikirin ya dia sholat, tapi kan kadang kita banyak utang jadi mikirin utang ya kan. Lagi suratnya kita mikirin utang. Seperti itu. Jadi kita bukan melihat apa yang dia artinya orang itu lagi ngapain ya. Itu yang kita kadang pikirkan seperti itu. Juga tambahan untuk tambahan bahwa hanya orang tersebut yang mengetahui kondisi hakikat dirinya. Oleh sebab itu ungkapan husnul khotimah dari orang lain terhadap seseorang tersebut yang wafat tersebut atau meninggal tersebut adalah bentuk doa, bentuk situasi dan kondisi bahwa kita berpikiran positif bahwa orang tersebut husnul dalam keadaan yang baik, mencederai juga gitu. Karena ketika seseorang berpikiran negatif itu kan berarti sedang mencederai jiwanya sendiri dalam perjalanan untuk menyempurna kan. Kalau saya memang melihatnya ya betul Pak. Jadi pada saat kita melihat sebuah peristiwa kematiannya seseorang, tentu kita hati kecil kita mendoakan kan. Artinya bentuk kejujuran jiwa kita bahwa semua kebaikan itu harus diakhiri dengan kebaikan, ya kan. Jangan sampai ada fitnah, ya kan, ada betul-betul keburukan yang nampak pada seseorang yang wafat, ya kan. Maka kita semua mendoakannya semua dalam husnul khatimah, ya gitu. Nah, kata husnul khatimah itu atau akhir yang baik itu kan biasanya dinisbahkan atau predikat yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang yang meninggal kan. Konteksnya berarti sosial, jadi kebaikan-kebaikan yang terlihat. Nah, berarti itu kan orang luar yang lihat kebaikan kita. Nah, persoalannya kan ketika seseorang itu meninggal atau kita meninggal, itu murni perjalanan diri jiwa kita, ya kan. Tadi yang dikatakan tadi bahwa yang tahu dirinya itu dalam kondisi husnul khotimah atau tidak, semestinya dia tahu persis. Karena seluruh pengetahuan tentang kebaikan sudah terinstal dalam jiwa, ya kan. Jadi pandangan-pandang kita, persepsi tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang nilai-nilai luhur, keadilan, semua itu paket lengkap dalam domain jiwa kan. Nah, semestinya seseorang itu di track yang dia lihat. Tidak ada hijab untuk melihat keadilan.
Makanya seorang hakim sebetulnya dia sudah bisa menentukan ini yang salah, ini yang benar. Karena dia sudah punya penglihatan yang tanpa dengan mata. Nah, karena konteksnya sosial, maka harus ada barang-barang bukti agar menjadi dalil atau peristiwa yang tidak mengandung fitnah, ya kan. Nah, tapi kadang-kala ada kasus di mana hakimnya cacat tanda kutip mentalitasnya, sehingga kebijakan yang dilahirkan itu buruk atau merugikan, ya kan, terdakwa misalkan, di mana terdakwa sebetulnya nggak bersalah jadi bersalah. Nah, dalam domain itu sebetulnya seorang hakim sudah tahu harusnya nih, cuman karena dia punya ukuran-ukuran tertentu, kepentingan tertentu, ya bisa menjadi miss keputusannya. Artinya saya mau bilang bahwa seluruh persepsi kita tentang kebenaran, tentang kebaikan, itu sebetulnya sudah ada dalam jiwa. Nggak perlu pengetahuan eksternal untuk mengetahui kebaikan itu, ya kan, sudah ada kan itu, sudah menyatu dalam bentuk jiwa kita, sehingga semestinya perjalanan kita itu hari ini itu ya baik terus gitu, nggak melenceng gitu kan. Nah, yang uniknya ya kita seringkali kepleset, ya kan. Nah, yang kemudian agama menyebut melakukan dosa, melakukan maksiat gitu kan. Nah, sebetulnya itu seseorang sudah tahu bahwa ini perbuatan dosa, perbuatan maksiat kan. Cuman memang persoalannya tadi, karena persepsi kita tentang dunia mendominasi, menutup jiwa kita yang sejati. Di mana dunia atau material ini kan sebetulnya nggak terkait dengan jiwa kita. Bahwa kita mati itu kan nggak bawa apa-apa, ya kan. Tapi kenapa banyak orang dalam kondisi menjumpai kematiannya dia tadi bersama dunianya, bersama apa yang dia pikirkan. Maka kondisi terakhir dia ya bersama dengan apa yang dia pikirkan, bersama dengan apa yang dicintainya. Nah, jika jiwa hanya dipenuhi dengan ketunggalan keagungan, ketunggalan keluhuran, ketunggalan kebaikan, ketunggalan kebenaran, maka dirinya dalam husnul khotimah. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kan Tuhan nggak mungkin zolim kan, sehingga seseorang dicemplungkan ke neraka gitu kan. Ayatnya di mahkamah kehakiman ilahiyah itu kita sebagai terdakwa tanda kutip mengetahui seluruh sepak terjang kehidupan kita di dunia, karena kita sudah diberikan pengetahuan sebelumnya. Kasarnya semua paket sudah lengkap saya berikan, kok endingnya nggak sesuai dengan paket yang saya install nih, nah gitu. Jadi husnul khotimah sebetulnya hal yang fitrah, harusnya semua husnul khotimah, ya kan, sesuai dengan perjalanan fitrahnya seorang. Nah, agama memandu, agama memberikan rambu-rambu kan, untuk mengingatkan, ya, supaya kita jalannya jangan sampai akhirnya itu ya jadi buruk lah, jadi tersesat lah gitu. Jadi ya poinnya itu, jadi keterikatan kita kepada dunia itu semestinya tidak terjadi, karena di jiwa kita nggak ada dunia sebetulnya. Yang ada penglihatan terhadap realitas kebenaran, realitas kejujuran, ya kan. Kenapa kita milih nggak jujur gitu kan? Nah, jadi sebetulnya ini sudah jelas kita bisa melihat tanpa dengan mata, ya kan. Kita mendengar kebaikan, nasihat-nasihat, ya kan. Itu tertanam di sini, maksudnya memang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika kita mendengar tausiah atau nasihat itu sebetulnya kebaikan-kebaikannya disampaikan seorang penceramah itu sebetulnya sudah ada fitrahnya, sehingga kita untuk diingatkan aja.
klik doang. Klik. Oh iya. Iya. Karena luaran ini fungsinya, eksternal ini, sosial ini fungsinya tidak lebih seperti rambu-rambu. Tapi kalau dasarnya kita memang sudah taat, tanpa rambu-rambu juga, iya kan? Taat. Nah, gitu. Ini kan ada rambu-rambu dilibas saja. Berarti artinya begini, berarti seseorang apabila dia meninggal, gitu kan, tidak perlu ada hisab berarti kan? Ya artinya kita tidak menafikan ada hikmah hisab, ya kan. Nah, kalau kita bahas hisab itu kan bisa bukan lebar ya, artinya ada forum lah yang lebih kita khusus. Tapi maksudnya diri kita ini semua sudah bisa menghisap. Ya kan, kalau saya pernah baca di Quran, cukuplah diri kamu sebagai penghisapmu kan. Persis, gitu kan? Betul. Itu berarti kan sudah tahu pasal-pasal kesalahan kita udah tahu. Nah gitu, hisablah dirimu sebelum hasbu anfusakum qabla an tuhasabu gitu. Nah itu dia, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, ya kan. Ya jadi ya poinnya sebetulnya sederhana, cuman kehidupan kita ini yang menjadi mempersulit kan, karena kita menjauhkan dari bahasa batin kita, mengingkari kalbu kita gitu. Jadi jiwa kita ini banyak kita kita hianati gitu loh, ya kan. Kalau perhatiannya kita hanya kepada Tuhan, ya kepada kebenaran, maka kematian seseorang itu ya bersama Tuhannya, kan enak kan. Ketimbang hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, ya kan, cinta materi kan. Nah berarti ketika menjumpai kematian dalam kondisi tersebut, ya kita bersama sesuatu yang kita cinta itu. Bayangkan itu. Musik gitu ya. Iya. Itu bukan diri kita, tapi dijadikan diri kita. Gitu. Jadi poinnya sih kebenaran itu ya gitu sebetulnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dariku. Ya apa dariku itu maksudnya? Bahwa keadilan kita sudah tahu kan, kebenaran sudah ada, ya kan? Ya udah, semuanya dari dia semua. Nah, tinggal kita ikutin aja gitu kan, ikutin aja, aksidenkan gitu kan, perbuatkan gitu kan. Makanya ada fil amr kan, ada perintah, ya kan, kemudian ya artinya dilaksanakan lah gitu. Udah, jadi hidup kita cuma melaksanakan apa yang telah ada, ya kan. Jangan mengingkari gitu kan. Rule-nya aja gitu. Ya, rule-nya itu aja.